tolonglah jadi orang itu jangan hanya menilai dia yang jelek, tapi lihat kita juga. Jadi paling penting dari kita itu justru bagaimana kita memikirkan, mungkin aku telah menyakiti dia. Jangan hanya berpikir dia telah menyakiti saya. Karena dia menyakiti saya mungkin gara-gara saya kok. Mungkin saya cuek sehingga dia musuhan dengan saya. Mungkin saya lupa minta menyapa dia dan sebagainya. Jadi ternyata koreksi itu penting. Jangan sampai kita hanya menilai orang. Wah, aku telah memaafkan dia. Dia telah zalim kepada saya. Dia nyakiti saya. Wah, berarti ente merasa paling hebat dong. Ente menjadi orang yang penyabar nih. Ente juga yang nyakiti barangkali. Makanya sebelum kita merasa disakiti oleh orang, wahai para ibu dan bapak, berpikirlah. Jangan-jangan orang menyakiti Anda karena Anda telah mendahului menyakitinya. Dia dengan caci maki. Mungkin Anda dengan sopan santun yang hilang. Kan bisa jadi. Padahal orang itu aslinya baik-baik. Cuma karena kita lewat rumahnya 3 kali nggak salam, dia menjadi membenci Anda. Berarti Anda memulai. Nah, jadi jangan gampang nyalain orang. Jadi termasuk kesalahan kita itu gampang nyalahkan orang. Gampang nyalahkan istri. Gampang nyalahkan suami. Istri marah-marah itu sebenarnya karena apa? Padahal istri lagi ngidam minta dibelikan permen lupa. Marah. Kan begitu ya? Iya Bu? Jangan gampang ya Anda ton. Di sisi lain ya. Kalau ternyata suamimu marah, itu bisa saja. Suami tiba-tiba kok datang kok marah-marah. Jangan gampang nyalahkan suami, saya pemarah. Ibu, Anda ini nggak bersih orangnya. Dapur kotor, tempat tidur nggak rapi, kamar mandi semuanya numpuk apa-apa macam-macam. Lah mungkin tidak pernah. Nah ini bisa jadi, tolonglah. Jadi sehebat, sebaik-baik orang adalah pandai membaca kekurangan diri. Jangan sampai kita hanya melihat kekurangan orang. Termasuk tadi yang disampaikan. Kalau kita bisa menilai bahwasanya bermusuhan itu jelek, cuman kadang kita lupa. Jangan-jangan kita punya musuh. Orang tersinggung. Orang tersinggung, mungkin kita bicara dengan orangnya dulu. Kenapa Anda mudah tersinggung? Sensitif, gampang marah tersinggung. Mudah tersinggung itu adalah bersarang di hatinya prasangka buruk. Kalau dirimu mudah tersinggung, sebetulnya dirimu adalah gudang prasangka buruk. Gudang kebusukan. Coba kalau orang hatinya mudah prasangka baik, mungkin ada orang datang bilang marah-marah. Kok ngomong kasar? Ya mungkin disakit gigi atau apa. Macam-macam mungkin. Di rumahnya ada masalah sehingga datang ke sini dia masih sisa-sisa masalah dari sini sehingga mukanya muka suntuk. Tapi kalau dasar hati busuk, prasangka buruk, sombong banget tuh. Orang sok banget. Semua ini bilang iblis, setan. Orang prasangka buruk, sensitif. Ada orang ngomong sedikit salah saja, nggak bisa dia. Pokoknya dia pengen kawan sama malaikat semua nggak bisa salah. Capek dia hidupnya. Ada orang namanya manusia kadang salah, tapi kalau orang hatinya lapang, ada orang salah ngomong, dia keceplos, dia nggak sengaja, kan enak begitu. Kenapa ada orang sensitif? Itu rusak hatinya. Orang sensitif rusak hatinya. Orang yang gampang marah, emosi, gampang tersinggung, rusak hatinya. Terlalu benar dong, koreksi. Kita harus koreksi diri. Bagaimana aku dengan adikku? Kalau ibunda dengan adik ibunda, ibunda dengan saudara. Kadang kita bisa melihat orang bermusuhan, cuman kadang kita jago bermusuhan, tidak sadar. Kadang kita gampang emosi, kadang gampang merendahkan orang. Dan itulah orang cerdas. Kalau kita melihat di luar sana ada orang yang tidak baik, pertama kali bukan merubah dia agar tidak baik. Pertama adalah agar saya tidak masuk ketidakbaikan itu. Itulah orang cerdas. Nah gitu. Ada orang bermaksiat, jangan sok kita bicara tentang mengentaskan dia dari kemaksiatan. Pertama adalah, yakini itu kemaksiatan besar, saya tidak boleh masuk ke wilayah itu. Baru setelah itu, kita entaskan orang lain untuk terbebas dari kemaksiatan. Itulah cara yang indah di dalam mengajak kepada kebaikan.